under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 izin memaparkan materi penyederhanaan persamaan dengan peta Karnaug bersama 4 rekan saya, yaitu yang pertama ada Dwi Ilham Yuda Negara, NIT 21021-214 selaku share screen dan pemateri penyederhanaan persamaan dengan peta Karnaug. Yang kedua ada saya sendiri Nanda Haji Prakasa, NIT 21021-377 selaku moderator. Yang ketiga ada Muhammad Rafi Bramasta, NIT 21021-449 selaku pemaparan materi pengenalan prodi. Yang keempat ada Azhar Faris Setiawan, NIT 21021-139 selaku pemateri penyederhanaan persamaan dengan peta Karnaug. Dan terakhir yang kelima ada Fahira Intan Nurhaliza, NIT 21021-139 selaku pemaparan pengenalan kampus dan pembuat PPT. Untuk materi pertama yaitu pengenalan prodi akan dilanjutkan oleh untuk materi pertama pengenalan kampus akan dilanjutkan oleh rekan Fahira. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengenalan kampus. Waktu dan tempat dipersilakan. Dirgantara Yogyakarta atau yang biasa kita kenal sebagai STTKD terletak di Jalan Parangtritis nomor KM 4,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta. Di STTKD itu sendiri memiliki 8 program studi unggulan. Yang pertama S1 Teknik Dirgantara, S1 Teknik Elektro, S1 Rekayasa Mesin, D4 Manajemen Transportasi Udara, D3 Aeronautika, D3 Manajemen Transportasi, D1 Flight Attendant, dan D1 Ground Handling. STTKD sendiri juga memiliki banyak sekali fasilitas penunjang untuk pembelajaran taruna dan taruni, di antara lain ruang kelas ber-AC, Masjid Atin Kurniadi, lab kebandarudaraan, mesin X-ray, lab produksi, lab komputer, lab robotik, lab bahasa, kolam renang, dan masih banyak fasilitas penunjang yang lainnya. Untuk selanjutnya, pemaparan materi pengenalan prodi akan dilanjutkan oleh rekan Raffi Bramasta. Dan tempat dipersilakan. Program Studi S1 Teknik Dirgantara, Program Studi S1 Teknik Dirgantara STTKD Yogyakarta bergerak sejalan dengan kegiatan pembangunan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai salah satu fasilitator dalam mengemban tugas mendidik sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas, khususnya dalam menghadapi era modern yang membutuhkan penyediaan sumber daya manusia berkualitas. Di antaranya adalah tenaga-tenaga profesional dan berkemampuan tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, mempunyai daya saing tinggi di pasar global, serta memiliki ciri-ciri takwa, teknokrat, tanggap, tanggon, dan rengginess. Program Studi S1 Teknik Dirgantara STTKD Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan dengan konsentrasi keilmuan aircraft maintenance, desain pesawat tanpa awak atau UAV, sarana praktikum yang dimiliki cukup memadai, diantaranya bengkel produksi, gambar teknik, pesawat Boeing 737-200, pesawat Cessna
150, pesawat Cessna 402, helikopter Volvo 105M, Lab Elektro, Tools Tour, Laboratorium Hidrolik, Engine Tour, dan engine Boeing 737, dan masih banyak fasilitas penunjang lainnya. Dan untuk selanjutnya, materi penyederhanaan persamaan dengan peta Karnaugh akan dilanjutkan oleh rekan Azhar dan rekan Dwi Ilham. Waktu dan tempat dipersilakan. Karnaugh Map. Salah satu teknik yang paling mudah untuk menyederhanakan rangkaian logika adalah dengan menggunakan peta Karnaugh. Untuk selanjutnya, Karnaugh Map adalah suatu pemetaan dengan sejumlah kotak yang tergantung variabelnya. Peta Karnaugh dapat digunakan untuk menyusun. Yang pertama, aljabar Boolean-Midterm. Yang kedua, aljabar Boolean-Maxterm. Penyederhanaan fungsi logika dengan Karnaugh Map. Salah satu mode penyederhanaan fungsi logika untuk maksimal 4 variabel dapat dilakukan dengan metode Karnaugh Map. Sebab jika lebih dari 4 variabel, kita menggunakan metode Wien-Max-Clock. Karnaugh Map menggambarkan sejumlah kotak berbentuk bujur sangkar yang berisi midterm atau minimum term dari persamaan logika. Banyaknya kotak tergantung dari jumlah input yang diberikan rangkaian logika. Rumus A sama dengan 2N, di mana A sama dengan jumlah kotak, N sama dengan banyaknya variabel input. Oke, untuk Karnaugh Map sendiri seperti pada gambar, yakni penjelasan mengenai variabel input kombinasi jumlah kotak. Untuk variabel input 1, kombinasinya 2 pangkat 1, jumlah kotaknya adalah 2. Kemudian 2, kombinasinya 2 pangkat 2 dan jumlah kotak adalah 4. Untuk yang ketiga, variabel input 3, kombinasi 2 pangkat 3 dengan jumlah kotak 8. Dan yang terakhir adalah jumlah variabel input 4, kombinasi 2 pangkat 4 dengan jumlah kotak 16. Karnaugh Map 2 variabel input seperti pada gambar A dan B. Untuk A sendiri terdiri dari A aksen dan A biasa. Kemudian untuk B juga ada B aksen dan B biasa. Dimana untuk angka ada 0, 1, dan untuk B juga 0, 1. Penggunaan Karnaugh Map. Berdasarkan pada letaknya angka logika 1, maka akan didapat beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama pair, suatu pasang angka 1 yang berdekatan baik secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, quad, kelompok yang terdiri dari 4 buah angka 1 yang tersusun berdampingan dari ujung ke ujung. Untuk yang ketiga, octet, kelompok dari 8 angka 1 yang berdampingan. Teknik minimasi fungsi Boolean dengan Karnaugh Map. Penggunaan Karnaugh Map dalam menyederhanakan fungsi Boolean dilakukan dengan menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisihan. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk yang pertama tunggal 1, 2 pasangan, 3 quad, 4 quad, dan 5 heksa. Berikut adalah contoh dari penjelasan tadi, di mana untuk 2 yang sejajar atau berpasangan, kemudian yang 4 merupakan quad, kemudian untuk 4 vertikal di situ atau depan vertikal bisa juga menjadi octet, dan untuk 4 yang berjajar itu membentuk satu persegi.
Contoh penggabungan Carnot map sebagai berikut. Angka 1 yang berdampingan seperti pada garis kuning menunjukkan garis vertikal di mana berjajar 4 dapat kita sebut sebagai pasangan oktet. Kemudian yang hijau itu ada 2 bersejajar dapat dinamakan kita berpasangan seperti penjelasan tadi, dan berikut warna oranye dan biru menunjukkan seperti persegi, dan untuk yang hijau 2 menunjukkan untuk satu angka atau tunggal. Untuk 2 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kombinasi input, maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 4 kotak. Keempat kotak tersebut diatur sebagai berikut, yakni di ujung ada penjelasan variabel mengenai kotak tersebut A dan B yang berisikan 0 dan 1. Kemudian untuk 4 kotak berikutnya diisi oleh angka-angka pada tabel kebenaran. Penggabungan kotak-kotak untuk variabel A, B. Jika ada 2 kotak, kotak yang ditandai 1 bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan satu variabel tunggal. Untuk kotak yang ditandai 1 dan tidak memiliki tetangga dekat akan menyatakan 2 variabel. Untuk penyederhanaan fungsi dari tabel kebenaran 2 variabel adalah sebagai berikut. Dari data tabel kebenaran A menunjukkan 0, B menunjukkan 0, maka FAB sama dengan 0. Untuk A menunjukkan 0, B menunjukkan 1, FAB menunjukkan 1. Kemudian untuk A1, B0, untuk FAB-nya sama dengan 1. Dan yang terakhir adalah untuk A1, B1, FAB-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke Carnot map adalah sebagai berikut pada gambar. Untuk hasilnya, maka Carnot map menunjukkan F sama dengan A aksen B plus A B aksen. Kemudian Carnot map dengan 3 variabel. Untuk 3 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi input. 1. Maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 8 kotak. 2. Ke-8 kotak tersebut diatur sebagai berikut. Jadi untuk 8 kotak yang tersedia adalah 2 kotak vertikal dan 4 kotak secara variabel. 4 kotak secara horizontal dengan variabel A, B, C. Dan untuk angka-angka sebagai pembentuk tabel kebenaran adalah 0, 0, 01, 11, 10. Kemudian untuk yang vertikal adalah 01. Penggabungan kotak-kotak untuk 3 variabel A, B, C. 1. 4 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan satu variabel tunggal. 2. 2 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan 2 variabel. 3. 1 kotak yang tidak bertetangga dekat akan menyatakan 3 variabel. Penyederhanaan dari fungsi 3 variabel tersendiri adalah sebagai berikut, di mana F sama dengan A aksen B C aksen plus A B aksen C plus A B aksen C aksen plus A aksen B aksen C plus A B aksen C. Untuk tabel kebenarannya adalah A dan B aksen, A B C. Kemudian untuk garis yang horizontal berisi B aksen C aksen, kemudian juga B aksen C,
BC, kemudian B dan C aksen. Kemudian untuk yang vertikal adalah A aksen dan A, di mana dapat kita masukkan angka-angkanya seperti pada gambar. Kemudian dengan hasil F sama dengan A aksen C plus A aksen B plus A B aksen. Kemudian dapat juga dibalik seperti pada gambar, F sama dengan B aksen C plus A aksen B plus A B aksen. Untuk Carnot map dengan 4 variabel. Untuk 4 variabel input akan ada sebanyak 2 pangkat 4 sama dengan 16 kombinasi input. 1. Maka banyaknya kotak yang dibutuhkan adalah 16 kotak. 2. 16 kotak tersebut diatur sebagai berikut. Untuk kotak variabel yakni A, B, dan CD. Kemudian 4 kotak untuk vertikal dan 4 kotak untuk horizontal. Untuk masing-masing kotak terdiri dari 00, 01, 11, dan 10. Kemudian untuk input dari 16 kotak tersebut adalah dari hasil tabel kebenaran. Penggabungan kotak-kotak untuk 4 variabel A, B, C, D. 1. 8 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan satu variabel tunggal. 2. 4 kotak yang bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan 2 variabel tunggal. 3. Untuk kotak yang bertetangga dekat dapat digabung akan menyatakan 3 variabel. Untuk yang terakhir, satu kotak yang tidak bertetangga dekat dengan menyatakan 4 variabel. Instruksi suara Mas, belum kepencet. Oh ya, mohon maaf. Oke, saya ulangi. Untuk tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa kotak tersebut menunjukkan bahwa satu dengan yang lainnya saling bertetangga ataupun satu dengan dua bersejajar yang disebut dengan variabel tunggal ataupun variabel yang lainnya. Kemudian untuk penjelasan mengenai tabel tersebut yakni F sama dengan A aksen B aksen C aksen D plus A aksen B aksen CD plus A aksen B C aksen D aksen plus A B aksen C D aksen plus A aksen B C D plus A aksen B C D aksen plus A B C aksen D plus A plus A B C aksen D aksen. Maka hasil yang didapatkan dari tabel tersebut yakni F sama dengan C aksen D plus A aksen D plus A aksen B plus BD, seperti pada kotak-kotak yang telah dijelaskan gambar. Oke, terima kasih. Mungkin segitu pemaparan materi tentang penyederhanaan persamaan dengan peta Carnot. Mungkin memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, jelaskan lebih detail mengenai Carnot map 2 variabel. Siap, terima kasih. Baik, untuk penjelasan lebih detailnya mungkin akan saya share screen lewat media saya terlebih dahulu. Baik, di sini mengenai tabel
Carnot map yang 2 variabel. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oke, baik. Untuk tabel kebenaran sendiri dapat dilihat di situ adalah antara AB, kemudian juga hasilnya FAB. Kita telah temukan hasil seperti pada gambar. Kemudian kita masukkan ke Carnot map-nya. Maka hasilnya adalah A dan B. 0 dan 0 sama dengan 0, 0 1 sama dengan 1, 1 0 sama dengan 1, 1 1 sama dengan 1. FAB sama dengan A plus B. Oke, untuk menjelaskan lebih detailnya adalah sebagai berikut, di mana di sini dapat kita tuliskan A aksen, B aksen, kemudian A, B aksen, A aksen, B, dan AB dengan rumus F sama dengan AB aksen plus A aksen, B aksen. Kemudian kita masukkan, hasilnya adalah yang di sini. Ini adalah hasil input yang dapat kita peroleh dari gambar tabel kebenaran tersebut. Kemudian untuk berikutnya, untuk menentukannya, di sini kita temukan perbandingannya. Setelah kita masukkan, di mana yang ujung di titik 1 adalah B aksen. Sudah kita lihat di situ yang sejajar adalah 1 di titik A, B, 0 dan 0. Kemudian yang kedua adalah titik 1 dan 0. Maka hasil yang didapatkan adalah F B aksen plus A aksen B aksen bersama dengan B aksen. Untuk perbandingan dengan cara aljabarnya adalah sebagai contoh di bawah tersebut. Itu adalah F sama dengan AB aksen plus A aksen B aksen, di mana di situ yang variabel sama namun tidak memiliki aksen itu sendiri adalah A dan A aksen. Maka ditambahkan A plus A aksen dalam kurung, kemudian untuk B aksen di sampingnya, kemudian dan hasil dari A plus A aksen tadi sama dengan 1, kemudian B aksen menjadi B aksen untuk hasil akhirnya. Apakah dapat diterima jawabannya? Siap, sudah. Terima kasih rekan Azhar sudah menjawab pertanyaan dari saya. Oke, jika sudah terjawab, mungkin pemaparan materi dari kelompok 5 yang berjudul penyederhanaan persamaan dengan Carnot mungkin cukup sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.